Halo teman-teman, ini sekarang saya mau bacakan kisah ya. Kisah yang mungkin ini akan menjadi pelajaran bagi saya pribadi, dan juga mungkin buat teman-teman juga ini suatu pengalaman atau pelajaran atau suatu renungan. Jadi ini ada perempuan, dia itu sedang kuliah, ngekos jauh dari orang tua. Dia punya pacar di luar negeri. Rencananya mau menikah di awal tahun depan. Lah, karena dia merasa pernikahan semakin dekat, dia mikir, waduh ini aku butuh banyak biaya ini, biaya pernikahan. Dia izin ke pacarnya, mas boleh nggak aku kerja? Pacarnya bilang, jangan kerja wes, gak usah kerja kamu. Wes uang aku kasih aja kamu, aku kasih. Yang penting kamu jangan kerja. Si perempuan ini pekerjaannya freelance, nggak tahu freelance apa. Akhirnya dia nggak mau kerja karena pacarnya ngasih uang untuk kebutuhan hidupnya. Tapi karena dia mikir pasti butuh biaya besar ketika pernikahan, akhirnya dia diam-diam tanpa sepengetahuan pacarnya, ia cari pekerjaan. Akhirnya bertemulah dia dengan orang. Anggaplah namanya Firman, anggaplah. Dia ketemu dengan Firman. Ternyata Firman ini rich man, orang kaya. Dia ketemuan sama Firman, ngomong-ngomong sebentar. Ternyata di pertemuan pertama itu, pertemuan yang singkat, si perempuan ini langsung melakukan hubungan dengan Firman. Aneh ini. Tapi di saat itu gagal, karena Firman ini melihat darah, jadi nggak tega. Ya wes lah, nggak lanjut. Lalu si perempuan ini juga punya kenalan namanya Haikal. Haikal ini duda. Duda punya anak. Ketemuan dengan Haikal juga sama. Haikal punya hasrat ke si perempuan, tapi si perempuan ini masih belum ngasih kode. Wes, berteman seperti biasa untuk cari relasi. Suatu ketika si Firman ini ngajak ketemuan lagi. Di pertemuan yang kedua, dia melakukan lagi dan berhasil tembus. Berselang beberapa saat, ia ingat pacarnya yang mau menikahinya. Ia pulang kampung untuk mengurus berkas-berkas dokumennya. Tiba di rumahnya, harusnya itu adalah masa-masa menstruasi. Tapi ternyata kok nggak men. Cek ke dokter, ternyata hamil. Kaget dong. Akhirnya dia bilang ke Haikal, mas aku hamil. Loh, kaget Haikal. Loh, ngapain kok? Kamu kok bisa hamil? Aku nggak ngapain. Dia cerita ke Firman. Firman, aku hamil. Waduh, gimana ya? Padahal aku ngebuang di luar loh, gak di dalam. Terus gimana ini? Gimana ini? Karena Firman rich man, orang kaya. Ya wes lah, kamu pura-pura aja ngekos sampai lahiran. Aku yang ngurusin biayanya. Atau kamu gugurin aja deh. Tapi katanya Haikal, wes jangan gugurin. Kalau nggak ada yang mau menikahi kamu, aku aja yang menikahi kamu. Karena aku sayang sama kamu. Dia galau dilema. Antara mau menggugurkan, tapi takut ketahuan orang tua. Si Firman, si orang kaya ini, menjamin kehidupannya. Asal dia jauh dari orang tuanya, nggak cerita kalau dia hamil dari hubungan dengan Firman. Dia cerita ke pacarnya. Pacarnya marah sekali. Akhirnya semua uang yang dia kirim minta dikembalikan. Kembalikan. Kamu ini, aku ngasih uang tiap bulan biar kamu gak kerja, kok malah kamu kerja ke orang. Akhirnya si perempuan ini gelisah. Mau lanjut mempertahankan kandungannya dengan dapat uang terus dari Firman, tapi takut ketahuan ibunya. Atau dia gugurkan. Tapi yang jelas pernikahannya udah batal. Ini suatu kisah yang miris. Apa sebab? Karena perempuan ini gila harta. Dia sudah punya pacar, mau nikah, siap ngasih uang. Ngasih udah tiap bulan ngasih. Tapi kok dia kecanduan harta. Tidak puas dengan harta. Ketemu dengan rich man, orang kaya, tergoda harta, diiming-imingi uang, akhirnya dia melepaskan kehormatannya, jebol juga.
Sekarang ginilah imbasnya, dia gelisah, gak jadi nikah, ada makhluk hidup dalam perutnya, khawatir ketahuan orang tuanya. Ini pengalaman buat kita semua, terkhusus saya pribadi, pelajaran. Ayo anak perempuan kita semuanya hati-hati, dijaga. Ini sudah tiba zamannya, perempuan sekarang ini semakin liar kalau nggak dijaga. Ini pelajaran bagi kita. Ini kisah nyata, hati-hati. Rasa-rasanya perempuan di akhir zaman sudah seperti inilah. Bagaimana teman-teman? Jika teman-teman ada di posisi orang tuanya si perempuan, atau anggaplah teman-teman menjadi si perempuan itu, teman-teman mau ngapain?